Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Ya, saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Mahfud MD tegaskan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi tak berakibat pada proses ketatanegaraan. Dikutip tribunnews.com, mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali buka suara terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahfud mengatakan soal asli atau palsunya ijazah Jokowi ini bisa masuk dalam pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Namun kasus ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya tidak akan terjadi jika undang-undang bisa mengatur dengan ketat. Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik, sebenarnya tidak akan terjadi. Soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat mengatur mengantisipasi agar itu tidak terjadi, kata Mahfud dilansir tayangan video yang diunggah di kanal YouTube resmi Mahfud MD, Sabtu 3 Mei 2025. Lebih lanjut, Mahfud memilih tak peduli apakah ijazah Jokowi ini palsu atau tidak. Karena menurut Mahfud, palsu tidaknya ijazah Jokowi ini tak akan berpengaruh pada proses ketatanegaraan. Artinya, jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka segala keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan Jokowi secara sah selama menjadi presiden tak akan gugur atau tetap berlaku. Kalau terjadi akibatnya, misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita, tegas Mahfud. Jokowi siap uji forensik. Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara mengatakan Jokowi telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas penodongan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Dalam pelaporan tersebut, Jokowi pun membawa ijazah aslinya dari ijazah SD, SMP, SMA hingga S1. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang eliminating, kata Rifai saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra dalam wawancara eksklusif dalam program Ngobrol Bareng Cak Feby atau Ngocak Feby yang berlangsung di studio Tribun News Jakarta Kamis 7 Mei 2025. Semua ijazah tersebut disimpan Jokowi dalam kondisi tak eliminating, sehingga bisa memudahkan untuk diuji secara digital forensik. Jadi bisa diperiksa secara laboratorium forensik, digital forensik, silakan. Itu karena terbuka, tidak eliminating, imbuh Rifai. Pratikno pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Otto Hasibuan, Mensesnek. Era Jokowi mengaku pernah ditunjukkan ijazah Presiden ke-7 RI yang kini dituding sebagai ijazah palsu itu. Bahkan menurut kuasa hukum Jokowi Rifai, Pratikno sempat menyarankan Jokowi untuk menunjukkan ijazah tersebut dalam sidang. Waktu itu Pratikno itu bilang ke Pak Jokowi, "Pak, ini ijazahnya apa dikasih saja ke sidang, kita tunjukkan." Disampaikan kepada Pak Otto diskusi dengan kami. Pak Otto, jelas Rifai. Rifai menceritakan permintaan Pratikno yang juga mantan rektor UGM itu dilakukan saat kliennya digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan ijazah palsu tersebut. Namun pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Jokowi juga tak mau mempersalahkan masalah ini menjadi besar, meski sudah diberikan pandangan hukum soal tudingan itu. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli
apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang, enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan, misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden, dasar apa batal semua? Itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu, karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Sekian info tanggapan Mahfud MD tentang ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.